takut akan itulah nas firman Tuhan yang menjadi renungan buat adik-adik sekolah minggu kita pada tanggal 7 ini ya. Teman-teman guru-guru sekolah minggu, sermon ini saya bawakan untuk kita bisa langsung berdiskusi. Saya coba masuk kepada bagaimana kita mengantarkan khotbah atau cerita ini ya. Saya persiapkan di sini misalnya pengantarnya sekitar 10-15 menit. Ada beberapa opsi yang saya tawarkan. Guru-guru sekolah minggu silakan mempertimbangkan. Ini opsi aja ya, ini pilihan, mudah-mudahan membantu. Ya kalau guru-guru sekolah minggu punya opsi lain yang dianggap lebih baik, tentunya silahkan ya. Nah, tetapi semampu saya coba memberikan tawaran opsi, mudah-mudahan bisa membantu membuka pikiran kita untuk bagaimana mengantarkan nats ini kepada adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, opsinya saya tawarkan bisa menonton video ya, silakan dicari di YouTube. Tetapi yang intinya adalah tentang manfaat tanah bagi kehidupan. Ya, nanti rekan-rekan guru sekolah minggu mungkin bisa memilihkan. Ini salah satu yang saya pilihkan di sini, silakan dipertimbangkan. Tetapi banyaklah itu di YouTube. Namun perlu dipertimbangkan dari segi waktunya ya. Bagaimana memahami psikologi belajar anak-anak itu, sebaiknya videonya itu tidak lebih dari 5 menit, saran saya begitu. Kecuali kalau ditonton berulang kali memang seru banget, ya silakan lebih dari 5 menit. Tetapi kalau biasa-biasa saja, tetapi ada informasi yang bermanfaat di situ, saran saya diupayakan mencari videonya yang tidak lebih dari 5 menit. Dan mohon betul-betul pertimbangkan konten dan bahasanya ya, supaya jangan pula menjadi video yang tidak cocok atau kurang konstruktif, kurang membangun buat anak-anak kita. Itu salah satu opsinya. Jadi nanti disilakan dipertimbangkan usianya, kelas kecil, video apa yang cocok, untuk kelas besar, video apa yang cocok. Itu opsi yang pertama. Atau bisa juga dilakukan diskusi, tanya jawab awal pemahaman anak-anak sekolah minggu, misalnya apa saja manfaat tanah bagi kehidupan menurut mereka. Silakan di brainstorming, diberikan kesempatan kepada anak sekolah minggu untuk memberikan pemahaman mereka tentang manfaat tanah bagi kehidupan ya. Atau opsi yang lain saya tawarkan di sini adalah bisa juga misalnya tebak gerak. Jadi intinya adalah yang saya maksud karena kita berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu, tentunya semakin beragamnya metode pengajaran atau metode pembelajaran yang kita gunakan, ya itu semakin baik ya. Kalau secara teori belajar itu, kalau anak-anak hanya mendengar, itu daya tangkapnya itu sangat lemah dibandingkan misalnya mereka turut serta mempraktekkan, atau mereka juga bisa bermain, menikmati pembelajarannya. Jadi sama sekali suasana hatinya, pikirannya itu menikmati pembelajaran tersebut. Sehingga salah satu opsi saya tawarkan adalah misalnya membuat mainan games tebak gerak. Ya, misalnya guru sekolah minggu sudah mempersiapkan beberapa kalimat singkat. Saran saya maksimal 3 kata dalam satu kalimat yang menggambarkan manfaat tanah bagi kehidupan. Misalnya nih, menumbuhkan tumbuhan. Itu 2 kata kan, menumbuhkan tumbuhan ya. Lalu itu dituliskan di kertas ya, bisa beberapa kalimat singkat seperti itu. Salah satunya tadi misalnya menumbuhkan tumbuhan ya, itu dituliskan di kertas. Lalu misalnya anak ini dibagi kelompok, bisa 2 atau 3 kelompok tergantung kepada jumlah anak sekolah minggunya. Lalu masing-masing kelompok menunjuk salah satu anak menjadi juru geraknya yang mempraktikkan gerakannya gitu. Lalu bagi si juru gerak ini kita tunjukkan tulisan tadi dan dia harus mempraktikkan gerakan tersebut. Misalnya gerakan tadi menumbuhkan tumbuhan. Ya terserah dia bagaimana mempraktikkan itu. Kita batasi waktunya misalnya 15-20 detik, ya kan? Lalu sebaiknya misalnya dikasih clue
misalnya clue-nya adalah dua kata. Tadi kan menumbuhkan tumbuhan. Clue-nya adalah dua kata. Jadi teman-temannya yang lain itu menebak apa kira-kira manfaat atau fungsi tanah yang digerakkan oleh temannya tadi yang sudah kita berikan, yaitu adalah menumbuhkan tumbuhan. Ya, itulah opsi-opsi yang saya tawarkan untuk pengantar cerita atau pengantar khotbah ini yang waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Lalu berikutnya, next Kak Stefani ya, bisa dilanjutkan ya. Lalu dari situ kita masuk ke inti renungan sekitar 15 sampai 20 menit. Ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk disampaikan di dalam inti cerita hari ini, antara lain. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Kejadian 2, bahwa manusia di dalam bahasa Ibrani, itu bahasa Ibraninya adalah Adam. Jadi manusia itu Adam. Adam itu artinya adalah manusia ya. Manusia Adam itu diciptakan Allah dari tanah. Dalam bahasa Ibrani Adamah. Jadi teman-teman guru sekolah minggu perhatikan itu, Adam, Adamah. Jadi Adam itu adalah yang diambil dari Adamah. Adam itu manusia adalah yang diambil dari tanah Adamah. Dari hal ini jelas sekali menunjukkan ada hubungan yang sangat dekat, ada hubungan yang sangat intim antara manusia Adam tadi dengan tanah Adamah itu. Manusia sendiri diciptakan dari tanah Adamah. Maka tidak heran tanah itu sering disebut sebagai ibu, sebagai asal dari mana manusia ada, dari mana manusia diciptakan. Ya. Ini sekedar konsumsi untuk guru sekolah minggu, mungkin untuk anak kelas besar juga ini bisa perlu disampaikan ya. Menarik, kalau kita memperhatikan di dalam bahasa Ibrani, Adamah itu, yang artinya tadi tanah itu, dalam bahasa Ibrani adalah bentuk kata benda itu ada, bentuk kata benda itu ada 3 ya. Ada namanya feminim, berarti kata benda yang katakanlah berjenis kelamin perempuan. Ada yang namanya maskulin atau kata benda yang berkelamin laki-laki, dan yang ketiga adalah yang netral atau neuter ya, netral. Jadi Adamah itu, tanah itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah berjenis kelamin perempuan, feminim ya. Sementara Adam itu yang artinya manusia adalah kata benda yang berjenis kelamin maskulin ya. Jadi menarik sekali ya. Itulah makanya sering disebut Adamah itu, tanah itu adalah seperti ibu, yang memang dari segi bahasa Ibraninya dia adalah kata benda feminim atau berjenis kelamin perempuan ya. Lalu yang berikutnya, bahwa manusia Adam itu yang berasal dari tanah, lalu kemudian diberi Allah tanggung jawab untuk mengusahakan tanah, yang dari tanah itulah dia bersumber ya. Jadi manusia yang diciptakan dari tanah itu kemudian oleh Allah diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan tanah. Oke. Next, Stefani. Lalu kemudian kalau kita masuk lebih spesifik kepada inti dari renungan Mazmur 67 ayat 7 sampai 8 sesuai dengan tema kita tadi, tanah diberkati Tuhan untuk memberi hasil, untuk menjadi berkat bagi manusia lewat memberi hasil itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Mazmur 67 ini menurut para ahli perjanjian lama adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Israel setelah masa panen. Jadi sering dinyanyikan untuk konteks namanya pesta pondok daun ya. Jadi Mazmur ini berisi nyanyian ucapan syukur pada Allah atas segala berkat Allah ya. Kalau kita memperhatikan ayat kita yang lebih spesifik dalam ayat 7, bahwa digambarkan salah satu wujud
dari berkat Allah atas umatnya adalah disebutkan di situ tanah memberi hasilnya. Ya, sekali lagi, salah satu wujud berkat Allah adalah tanah memberi hasilnya. Dan ini adalah tanda bahwa Allah, kalau di dalam ayat 1 disebut mengasihani umatnya. Ya, itu tanda Allah mengasihani umatnya. Teman-teman guru sekolah minggu, penting dipahami bahwa ini adalah wujud dari Allah memberkati umatnya. Kata berkat, kata memberkati dalam bahasa Ibrani itu barakah. Barakah itu dari akar kata yang sama untuk kata berlutut. Jadi barakah itu selain berkat, selain memberkati, itu juga adalah berarti berlutut. Apa yang kita perlu perhatikan di situ? Bahwa artinya berkat Allah itu haruslah disikapi dengan berlutut, mengucap syukur di hadapan Allah. Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kalau itu tidak menghasilkan, tidak menyebabkan kita berlutut, bersyukur di hadapan Allah, maka dia melenceng dari arti kata berkat itu sendiri, barakah itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa berkat itu semestinya lah disikapi dengan berlutut, mengucap syukur di hadapan Allah. Jadi manusia harus selalu berlutut di hadapan Allah, merendahkan diri dan bersyukur kepada Allah. Dengan demikian, tanah akan diberkati Allah untuk menjadi berkat bagi manusia, yakni tanah memberi hasilnya sebagai wujud Allah memberkati kita. Teman-teman guru sekolah minggu, inilah beberapa catatan-catatan yang saya sampaikan di tengah-tengah kita pada saat ini, yang menjadi intisari dari renungan atau cerita buat anak-anak sekolah minggu. Silakan mempertimbangkan bagaimana membahasakannya sesuai dengan usia dari anak-anak kita. Itulah bahan yang pertama yang nanti tentunya sangat berharap kita saling memperkaya satu sama lainnya untuk memperlengkapi teman-teman kita. Next, kita lanjutkan kepada bahan yang kedua. Bahan yang kedua untuk tanggal 14, temanya adalah kerusakan tanah. Subtemanya saya perbaiki sedikit redaksi itu supaya tidak membingungkan. Ya, subtemanya saya perbaiki menjadi menghindari tanah dari kerusakan karena tanah adalah sumber kehidupan. Ya, bagaimana anak-anak sekolah minggu memiliki sikap dan melakukan tindakan yang menghindari tanah dari kerusakan karena tanah adalah sumber kehidupan. Next, untuk hal ini juga pengantarnya ini saya juga masih membuat yang mirip ya. Saya belum punya ide yang lain untuk pengantar cerita ini. Masih saya sarankan untuk silakan dicari menonton video. Tetapi intinya adalah carilah video tentang kerusakan atau pencemaran tanah, ya, kerusakan atau pencemaran tanah. Saya tadi sempat melihat juga di YouTube misalnya bagaimana video tentang Ethiopia itu yang sangat miskin karena tanahnya sangat tandus, tetapi kemudian juga belakangan ini bagaimana bangsa Israel ya dengan kemajuan teknologi ya bagaimana tanah yang tandus itu kemudian bisa menjadi subur. Bahkan Ethiopia saat ini menjadi termasuk dalam 20 besar negara yang masuk di dalam ketahanan panganannya cukup bagus ya. Kita bayangkanlah dari sebuah negara yang sangat miskin di dunia, yang selalu kita berpikir tentang Ethiopia, di dalam bayangan kita selalu kan anak-anak yang perutnya besar, kelihatan tulang-tulang belulangnya, tulang-tulangnya begitu ya, ya hitam, jelek, ya,
giginya seperti keluar karena seperti tinggal kerangka begitu dulu bayangan kita tentang Ethiopia seperti itu, tetapi sekarang Ethiopia itu menjadi salah satu negara pertanian yang sangat maju di dunia, ya, sangat maju di dunia. Itu salah satu opsi untuk pengantar. Opsi yang kedua juga bisa lewat diskusi, tanyakan pengalaman anak sekolah minggu misalnya mengenai banjir, karena ini konteksnya di Jakarta, tentunya anak sekolah minggu sangat paham bagaimana pengalaman banjir. Bahkan mungkin sebagian di antara mereka pernah mengalami banjir di rumahnya atau rumah tetangganya atau rumah teman-temannya. Mungkin punya pengalaman membantu korban banjir juga, ya. Jadi coba ditanyakan dalam korelasinya banjir itu hubungannya dengan sesuai dengan tema kita tadi soal isu kerusakan tanah atau pencemaran tanah. Misalnya karena tanah sudah tidak mampu lagi menyerap air karena tidak ada tumbuhan di atasnya yang menyerap air dengan baik, atau karena tanah tertutup oleh bahan-bahan yang tidak bisa menyerap tanah seperti aspal, semen, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sekali lagi bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu menyadari bahwa fakta kerusakan atau fakta pencemaran tanah itu ada di sekitar kita dan dampaknya juga ada yang sudah kita alami langsung. Salah satunya adalah banjir. Oke, lalu kita masuk ke dalam inti renungan atau inti cerita sekitar 15-20 menit. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, tentunya kita merefresh ulang bahwa minggu sebelumnya tanggal 7 kita belajar bahwa Allah memberkati tanah agar tanah menjadi berkat bagi manusia, ya. Allah memberkati tanah agar tanah menghasilkan, ya. Lalu kita juga sudah belajar sebagai penerima berkat Allah manusia harus berlutut, ya. Diingatkan kembali kata barak yang adalah berkat itu sama dengan berlutut. Berlutut dalam arti mengucap syukur, tidak justru menyombongkan diri, congkak dengan berkat-berkat Allah. Jadi kalau kita congkak menyombongkan diri, itu sudah tidak sesuai dengan arti kata berkat itu sendiri, ya. Orang yang menerima berkat Allah harus berlutut mengucap syukur atas berkat-berkat Allah itu. Lalu next, Kak Pani. Ya, oke. Lalu yang perlu juga kita, saya kira perlu disampaikan, bagaimana Alkitab memandang tanah itu adalah milik Tuhan. Ya, di dalam kitab Imamat 25 itu digambarkan manusia itu adalah pendatang di tanah yang adalah milik Allah. Makanya kalau di dalam tradisi perjanjian lama itu, tanah itu tidak boleh dijual mutlak, artinya kalau dalam tradisi perjanjian lama itu, kalau seseorang menjual tanahnya karena dia misalnya sangat miskin, ya, harus tetap diberikan kesempatan untuk ditebus oleh kalangan dari kaum terdekatnya. Dan bahkan pada tahun Yobel, yaitu tahun ke-50, ya, setelah 7 kali tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, ya, tahun ke-50, tanah yang dijual oleh seorang yang miskin tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi, saat seseorang membeli tanah, sesungguhnya bukan membeli tanah itu, melainkan membeli hak atas penggunaan atau penggarapan tanah itu. Itu dalam konteks perjanjian lama. Artinya apa yang mau dinyatakan di situ? Kembali lagi tadi, bahwa tanah itu sesungguhnya adalah milik Allah. Itu yang ditekankan di dalam perjanjian lama. Karena hal itu, tanah itu tidak boleh dieksploitasi demi memenuhi hasrat, keinginan, dan keserakahan manusia. Ya, kalau Mahatma Gandhi, ya, tokoh dari India itu pernah mengatakan bahwa alam ini sangat cukup untuk memenuhi
segala kebutuhan manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi hasrat keserakahan manusia. Sekali lagi, alam ini sangat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi hasrat keserakahan, ketamakan manusia. Maka dalam hal itu juga, di dalam tradisi Perjanjian Lama, bahkan tanah sekalipun harus ada perhentiannya, harus ada tahun sabatnya, ya. Jadi setelah dia diusahakan selama 6 tahun, di tahun ke-7 tanah itu sabat bagi Tuhan, ya. Kita bisa melihat itu di dalam Imamat 25 ayat 3. Oke. Lalu dari situ next kita masuk ke intisari dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Oh ya, maaf, saya sampai lupa tadi membaca ya. Nanti kita baca sebentar ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 kita buka sebentar ya. Itu yang menjadi nats renungan kita. Sebentar kita buka ya. Maaf, saya sampai lupa tadi di awal. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ya. Begini yang menjadi nats renungan buat adik-adik sekolah minggu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah nats renungannya, ya. Jadi teman-teman guru sekolah minggu, dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, setelah manusia berdosa itu, baik manusia yang adalah Adam itu, maupun tanah yang adalah Adamah itu, dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Dikatakan bahwa dengan sangat bersusah payah, manusia akan menafkahi hidupnya. Artinya tanah tidak menghasilkan dengan baik. Dikatakan tadi gambarannya bahwa ya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagi manusia di dalam ayat 18 itu, ya. Bahkan Adam yang berasal dari tanah itu akan kembali kepada tanah. Disebutkan tadi di dalam ayat 19. Sebab engkau debu, Adam, ya, dan engkau akan kembali menjadi debu. Adamah, sorry, ya. Sebab engkau Adamah kembali kepada Adamah, ya. Dari hal ini jelas sekali bahwa sikap kecongkakan dan bahkan keserakahan manusia yang tidak puas diri sebagai mahkota ciptaan Allah, ya, sebagai digambarkan Alkitab itu sebagai manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, image of God, imago Dei itu, tetapi mereka tidak merasa puas diri sebagai mahkota ciptaan Allah, melainkan ingin menjadi sama dengan Allah, dan itulah asal muasal awalnya tanah dan manusia dihukum dan dikutuk Allah. Karena itulah tadi hukuman Allah itu jelas mengatakan bahwa Adam itu akan harus kembali menjadi tanah. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan karena itulah setiap orang itu yang harus lahir kembali supaya tanah menjadi tanah itu tidak lagi menjadi akhir dari kehidupan kita. Bahwa dengan lahir kembali, hubungan kita yang intim dengan Kristus
lahir kembali artinya percaya kepada Kristus, itu memutus kutuk Adam tadi. Yang seyogyanya kita hanya akan kembali menjadi tanah, tetapi kembali menjadi tanah itu bukan lagi menjadi akhir dari perjalanan hidup seorang yang percaya, tetapi kita kembali kepada Bapa. Kita mengalami kehidupan yang kekal bersama Bapa bagi orang yang lahir kembali, bagi orang yang percaya kepada Kristus. Maka dari itu, iman kita kepada Kristus haruslah berbuah dalam sikap memulihkan tanah Adamah yang rusak itu, ya. Jadi sebaiknya di akhir renungan ini kita masuk kepada mungkin bagaimana wujud dari iman kita kepada Kristus, kita bisa ikut ambil bagian di dalam sikap atau tindakan untuk memulihkan tanah Adamah yang telah rusak ini. Demikianlah pengantar yang saya bisa sampaikan kepada kita sekalian. Semoga membantu kita. Saya kembalikan kepada adik kita yang menjadi moderator. Silakan, Dek. Terima kasih kepada Pak Pendeta atas bahannya yang telah disampaikan. Mungkin Abang Kakak bisa menyimpan pertanyaannya. Kita bisa lihat video yang tadi udah di-share sama Pak Pendeta kali ya, yang untuk tanggal 7. Contoh video. Coba aku nggak bisa Pak Pendeta. Katanya linknya nggak bisa di-play. Nanti kali ya. Aku coba ini deh, coba ini ya. Itu tadi karena aku ketik manual. Coba aku kirim langsung yang ini untuk Meda ya. Aku kirim langsung yang karena aku tadi tidak ngerti di ini kalau dari laptop ya. Sorry. Ini aku kirim kan ya. Ya, itu aku udah kirim. Siapin dulu deh masuk WhatsApp-nya Pak Pendeta. Mungkin Abang Kakak ada yang mau bertanya dulu atau menyampaikan masukannya? Boleh, Kak. Silakan, Kak. Ya, malam Pak Pendeta. Malam, Kak. Aku dari Pamulang. Mau bertanya, masih kurang kurang dapat menjelaskannya untuk anak-anak. Ya, bahan pembelajaran 7 Agustus diberkati untuk menjadi berkat. Kalau kita lihat dari nats yang disampaikan dan yang tadi ini kita memfokuskannya kan kalau kita lihat ini dari temanya, dari karakternya itu kan tentang alam ya, untuk menjadi berkat. Tadi juga terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan penjelasannya. Tetapi yang sedikit lagi mungkin Pak Pendeta bisa memberikan masukannya atau mungkin yang menjadi pengayaan dalam memberikan pengajaran nanti. Tadi kan disebutkan diberkati. Kalau diberkati tadi Tuhan memberkati tanah ya, seperti tadi pemazmur mengucap syukur karena tanah ataupun mereka hasil panennya berlimpah, mereka mengucap syukur. Berarti Tuhan kan memberkati tanah telah menghasilkannya gitu ya Pak Pendeta. Nah, yang berikutnya setelah itu untuk menjadi berkat. Nah, diberkati tadi sudah untuk menjadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat ini gimana ya Pak Pendeta kita menyampaikannya? Kalau tadi tanah maksudnya masa panen, tanah diberkati, menghasilkan, misalnya tanamannya mereka sayuran atau apapun itu panennya berlimpah. Nah, sekarang menjadi berkat kalau kita misalnya berfokus kepada tanah ini.
Gitu Pak Pendeta. Terima kasih. Langsung Kak atau bagaimana Kak Fani? Boleh? Atau ada yang mau nanya lagi? Saya 3 Kak Fani, pertanyaan deh, boleh Kak Eta? saya sebenarnya bukan bertanya, cuman saya mau cek and recheck gitu ya, karena saya tadi sudah baca bahan. Shalom untuk kita semua. Saya sudah persiapkan, jadi yang saya ambil tuh temanya tema besar tanah, tapi subtemanya yang diberkati untuk menjadi berkat. Nah di situ saya masukkan kan ini dia di awal di Aku Gereja tuh tentang bangsa Indonesia, merdeka bulan Agustus, terus bahasa Indonesia negara yang subur, banyak rempah sehingga dijajah, artinya bahasa Indonesia itu diberkati. Nah, yang saya masukkan di sini rencana Tuhan itu apa ya? Saya bawa firman Tuhan di satu pelayanan, pas juga dia temanya Yakub di rumah Laban. Di situ Yakub diberkati kan. Jadi dari minggu lalu kalau tema yang saya di tempat lain itu dia pertama Yakub diberkati Tuhan, kedua Yakub akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa baca di Kejadian 30 ya. Jadi saya di sini mempersiapkan bahannya seperti ini. Kita orang Indonesia sudah diberkati, adik-adik orang Indonesia diberkati dengan tanah yang subur gitu ya. Lalu saya masukkan ke Yakub, contoh tokoh Alkitab yang diberkati dan menjadi berkat adalah siapa gitu ya. Saya masukkan di situ Yakub, Yusuf, dan Yesus. Bagaimana cerita Yakub gitu ya. Yakub itu kan lari dari Esau ya kan. Terus dia lari, pada saat dia berjalan mau ke rumah Laban, dia bermimpi. Dalam mimpi itu Tuhan bilang engkau akan diberkati dan melalui engkau kan banyak bangsa yang diberkati gitu ya. Nah, ketika dia di rumah Laban, si Labannya sendiri pun di ayat yang di Kejadian, maaf ya teman-teman, ini saya cuma mau ceritakan bagaimana saya akan menyampaikan bahan ini kepada teman adik-adik ya, juga mungkin bisa menjawab kalis deh gitu ya. Di situ kan si Laban, jadi ketika si Yakub sudah di rumah Laban, Laban bertambah kaya, dombanya bertambah banyak ya. Terus Yakub juga mendapat istri, anak, keturunan, semakin diberkati dia kan. Si Labannya sendiri pun mengatakan bahwa dia merasa diberkati ketika ada Yakub di situ. Nah, itu yang mau saya sampaikan ke adik-adik. Jadi nanti adik-adik saya bawa cerita Yakub juga dengan kita sebagai orang Indonesia, adik-adik di rumah harus jadi berkat, adik-adik di sekolah jadi berkat, di sekolah minggu jadi berkat. Karena apa? Karena adik-adik sudah diberkati. Jadi gitu sih. Jadi saya masukkan tokoh Alkitab di sini Yakub sebagai contoh orang yang diberkati dan dia memberkati. Nanti saya buka juga di Kejadian 30 ada perkataan Laban di situ yang apa ya, ketika Yakub mau pulang, Laban kaget, wah kalau dia pulang nanti saya jadi nggak diberkati lagi gitu ya mungkin ya. Jadi itu aja sih yang mau saya sharing. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eta. Mungkin boleh direspon dulu Pak Pendeta, karena tadi masalah diberkati dan menjadi berkat dari Kalisbet, hubungannya dengan tanah itu bagaimana cara menyampaikannya Pak Pendeta? Iya, terima kasih ya. Memang terus terang saya juga waktu melihat tema ini kan, jadi begini, saya biasanya bagaimanapun itu tema dan subtema itu kan haruslah merupakan turunan atau penjelasan lebih spesifik dari tema ya, kan begitu ya. Jadi karena temanya adalah tanah, lalu subtemanya itu diberkati untuk menjadi berkat. Terus terang saya sendiri juga agak tadinya ini, wah ini mau arahnya kemana? Memang nats ini sendiri, kalau kita baca Mazmur 67 itu, teman-teman guru-guru sekolah minggu, itu memang seperti yang disampaikan, maaf kakak siapa tadi, yang sebelumnya ini yang terakhir, saya lupa namanya, maaf ya, kakak itu ya. Kak Eta. Itu memang menggambarkan bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan itu juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul. Tetapi tadi saya lebih mengarahkan ini untuk memaknai bahwa subtema itu, tanah itu diberkati Tuhan ya, untuk menjadi berkat, dalam arti tanah itu untuk menjadi berkat bagi manusia, untuk memberikan hasil bagi manusia ya.
Lalu itu juga menjadi koheren dengan tema pembelajaran di minggu berikutnya, bahwa karena manusia yang tadi tidak tahu bersyukur, tidak justru berlutut di hadapan Tuhan, dan kisah itu ada di dalam kisah kejatuhan di dalam dosa, ya ada kecongkakan manusia di situ, keinginan manusia untuk sama menjadi Allah, justru tanah itu tidak menjadi berkat. Tanah itu justru hanya menghasilkan semak duri, ya. Jadi saya secara pribadi lebih memahaminya ke situ berdasarkan dari tema kita ini, ya. Jadi teman-teman guru sekolah minggu, apa yang disampaikan oleh teman kita yang lain itu sama sekali bukan salah. Kalau memang arahnya kita memahami bahwa kita diberkati Tuhan lewat hasil bumi, lalu kita menjadi berkat, it's okay, ya. Tetapi kalau saya secara pribadi, karena temanya lebih kepada tanah, lalu bagaimana kaitannya dengan renungan minggu berikutnya tentang bagaimana kerusakan tanah itu, ternyata tanah bisa tidak menjadi berkat, tanah bisa menjadi bencana, karena itulah saya buat tadi pengantarnya itu untuk minggu tanggal 14 itu kan banjir, ya, untuk menggambarkan bahwa ternyata tanah itu bisa tidak menjadi berkat, bisa menjadi bencana, bisa menjadi kutukan. Karena apa? Karena manusia sebagai si penerima berkat itu tidak justru berlutut, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, ya, tetapi dengan kecongkakannya, dengan keserakahannya untuk kepentingan manusia, manusia mengeksploitasi tanah sedemikian rupa dengan semaunya, maka tanah yang seyogyanya menjadi berkat, ternyata tanah itu bisa menjadi bencana, bisa menjadi kutukan, ya. Itu yang saya coba lihat korelasinya, ya, teman-teman guru sekolah minggu, ya. Bukan mengatakan sekali lagi yang disampaikan oleh kakak sebelumnya itu salah, bukan, tapi bagi saya karena temanya itu subtema itu harus menguatkan tema, lebih saya arahkan ke sana, apalagi itu semakin jelas korelasinya dengan nas renungan untuk tanggal 14, ya. Begitu respon yang bisa saya sampaikan, ya, Dek Stefani. Silakan kembali ke Pani, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya boleh? Oke, boleh Kak. Ya, Shalom Pendeta Etika. Shalom, shalom. Saya kebetulan mengajar kelas remaja tanggal 14 Agustus. Itu temanya kan kerusakan tanah. Di sini kan boleh nggak tanah itu kita menjelaskan juga mengenai tanah yang terkutuk, menyinggung sedikit gitu ya, tentang ada kan kalau kita baca ada tanah juga yang terkutuk, mungkin di situ ada darah yang tertumpah dengan tidak sewajarnya gitu ya, atau ya ada pembunuhan atau apa, itu boleh nggak disinggung ke sana? Terima kasih Pendeta. Ya, langsung Kakak Pani, sorry ya saya langsung. Boleh langsung Pak Pendeta. Oh ya, Kak Riri baru Mata ya, Horas ya, Kak, ya, betul. Horas Kak, ya Kak. Ya, tentunya Kak, tentunya. Jadi justru itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kecongkakan manusia itu justru bisa membuat tanah yang tadinya itu adalah berkat, justru menjadi kutuk, ya. Jadi segala cerita-cerita Alkitab yang menguatkan hal itu, ya silakan Kak disampaikan, ya. Boleh silakan Kak, ya, untuk justru memang kita mau menjelaskan itu kok di di minggu tanggal 14 itu salah satunya yang penting dijelaskan, ya. Begitu respon saya Kak. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Silakan Kak Ramena. Ya, oke. Terima kasih Kak Fani. Salam buat kita semua.
Oras Pak Shalom. Pendeta. Oras, Kak Terima Oras. kasih. Terima kasih untuk bahan ajar sekolah minggu yang akan kita sampaikan nanti pada tanggal 7 dan tanggal 14. Kalau aku Pak Pendeta, kebetulan tanggal 7 membawa firman di sekolah minggu, tapi kami karena kebetulan kami di Cijantung awal rencana tanggal 7 itu kami baru mulai offline semua, jadi kami ibadah gabungan awal bulan. Nah, kebetulan aku dapat jadwal tanggal 7. Nah, tapi di situ karena gabungan, saya jadi bingung ini Gitu ya. menyampaikannya yang mana karena mulai dari batita sampai remaja gitu. Tapi yang setelah saya baca di buku Aku Gereja, lihat-lihat ada juga gambar-gambar ya yang dihasilkan oleh tanah. Aku mau bertanya nih Pendeta, apakah di dalam penyampaian itu nanti kalau aku sampaikan tentang manfaat tanah ya, tanah yang subur itu seperti ini hasilnya, kita tunjukkan nanti gambar nih hasil tanah yang subur seperti ini ya, ada tanaman yang subur untuk apa hasilnya juga akan diperlihatkan yang di pikiran saya seperti itu Pak Pendeta. Jadi supaya anak-anak kecil juga tertarik gitu ya dengan melihat gambar-gambar yang meskipun hanya kita tampilkan sepintas nanti di slide. Nah, jadi yang aku tanya untuk intinya itu nanti Pak Pendeta supaya mengena juga di kelas di anak-anak TK lah. Contohnya kalau Batita mungkin dia masih ingin bermain atau dia tertarik hanya melihat-lihat gambar saja. Untuk TK lah yang sudah mengerti ya TKB sampai remaja. Untuk intinya itu nanti bagaimana ya Pak Pendeta supaya dalam satu bahasa, satu kalimat gitu. Jadi anak-anak itu bisa mengerti gitu, bisa langsung menangkap yang kelas kecil juga, usia kelas kecil juga bisa, yang usia remaja juga bisa gitu. Itu Pak Pendeta, terima kasih. Jadi aku bingung seperti apa nanti kalimatnya atau kata-katanya untuk inti dalam nats tersebut gitu. Makasih Pak Pendeta. Kasih Kak Fani. Silakan, Ya, Kak. ya, terima kasih Kakak Boru Saragi juga. Ya, senang bertemu lagi lewat Zoom ini ya Kak ya. Jadi aku bisa bayangkan kebingungan Niham. Jadi sebetulnya Nasyam ini kan banyak Nasyam yang jauh lebih jago ya. Aku harus jujur ya untuk berhadapan dengan. Ya dulu aku punya pengalaman banyak sekali dengan Nasyam. Sebagian mungkin tahu aku punya sekolah untuk anak-anak jalanan di Jakarta kan. Aku di sana pimpin 6 tahun. Memang waktu itu aku banyak sekali harus putar otak terus bagaimana mengajar kepada anak-anak. Tetapi jujur beberapa tahun belakangan ini kan aku sudah jarang sekali berinteraksi dengan anak-anak ya. Jadi Nasyam lebih hebat sebetulnya ya. Pun begitu, terima kasih untuk memberi kesempatan aku untuk berbagi ya. Yang pertama, secara prinsip aku sangat senang itu Kak ya. Kakak bisa bawa kalau bisa bawa tumbuhan langsung di dalam polybag misalnya ya. Alangkah baiknya kalau bisa tumbuhan itu oke, kalau misalnya dia bunga kan bisa juga dinikmati manusia lewat keindahannya. Tetapi kalau memungkinkan Kak, misalnya kalau Kakak bisa dapat ya, misalnya tumbuhan yang sayuran, misalnya sayur sawi kah di dalam polybag, sehingga wah ini nanti ini dari mana kan? Ya betul bahwa tanah itu yang menumbuhkan kan, tetapi siapa sesungguhnya yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan, gitu ya. Jadi lagu itu mungkin bisa membantu ya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air. Ya, kakak tahu lagu itu ya. Jadi memang dalam bentuk bahasa sederhananya adalah bagaimana anak-anak kelas kecil, bagaimana anak-anak kita yang lain juga itu
memahami bahwa salah satu cara Tuhan memberkati, memelihara kita adalah dengan cara memberkati tanah, gitu loh. Ya. Sekali lagi, bagaimana cara Tuhan memberkati kita, ya, adalah dengan memberkati tanah. Dan tanah itu yang diberkati itu memberi hasil buat kita. Jadi ada banyak cara Tuhan memelihara kita, ya. Tetapi di dalam konteks yang lain, misalnya nanti di dalam konteks yang lain supaya kakak-kakak, abang-abang, guru sekolah minggu bisa membedakannya. Dalam konteks yang lain, cara Tuhan memelihara kita adalah dengan memberikan kita talenta. Itu di dalam diri kita, ya. Itu di dalam diri kita. Tuhan memelihara kita dengan memberikan kita talenta. Dengan talenta itu kita bisa melakukan bermacam-macam hal, ya. Tetapi untuk konteks tema kita saat ini saya mau tekankan bagaimana cara Tuhan memelihara kita adalah dengan memberkati tanah itu. Tanah itu memberikan hasil kepada kita. Lalu nanti dilanjutkan itu di dalam minggu berikutnya. Oh, ternyata tanah yang diberkati Tuhan itu oleh kecongkakan manusia yang tergambar dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, tanah yang tadinya menjadi berkat itu justru menjadi kutuk, ya, tidak lagi menjadi berkat bagi manusia. Kira-kira begitu nanti kesinambungannya di minggu berikutnya. Ya, mungkin itu saat ini, Kak, ya. Nanti boleh juga saya pikir-pikir malam ini bagaimana cara yang lebih sederhana. Nanti kakak bisa kontak saya kembali. Ada ide nggak Pak Pendeta gitu ya? Dengan senang hati saya akan pikir-pikir lagi ya Kak ya. Apakah ada yang lebih sederhana yang lebih mudah dipahami oleh adik-adik sekolah minggu kita. Begitu Kak Fani, saya kembalikan kembali kepada Kak Fani. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Untuk kakak abang yang lain, ada yang ingin bertanya? Dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Kebetulan Pak Pendeta aku juga ngajar kelas Batita tanggal 7. Jadi pengen yang simple-simple. Iya, TK Batita sih. Nah, kalau aku lihat memang si konsepnya buku Aku Gereja itu sebenarnya setiap bulan itu dia ada karakter-karakter gitu ya Pak Pendeta. Jadi kayak bulan ini dia pemelihara, terus dia mengambil tanah gitu. Aku lupa deh, tanah itu untuk bulan ini apa cuma untuk 2 minggu ini. Jadi pastinya tanggal 7 sama 14 berkesinambungan. Terkadang kita itu, karena kita mungkin kadang nggak ikut sermon atau apa, kalau aku perhatiin kadang yang ini sebenarnya pengennya berkesinambungan, tapi terlanjur dijelasin di tanggal 7 gitu. Jadi nanti di tanggal 14 diulang lagi, cuma kayak sama gitu isinya. Mungkin kalau yang aku tangkap, tapi tolong koreksi ya Pak Pendeta, kalau misalkan tanggal 7 mungkin lebih ke kita sadar akan berkat Tuhan dan bersyukur gitu ya. Kadang berkat Tuhan itu banyak, salah satunya tanah kita nggak sadari gitu, padahal itu berkat Tuhan juga. Kita syukurin dan juga kita itu bisa menjadi berkat dengan ada tumbuhan segala macam. Mungkin aplikasinya kalau kita kayak menyiram tanaman tadi itu segala macam. Kalau yang di di tanggal 14-nya berarti kebalikannya ya, karena kita tidak bersyukur jadinya dikutuk Tuhan juga dan kita pun jadi tidak memeliharanya, contohnya buang sampah sembarangan segala macam. Betul kali Pak Pendeta kayak gitu ya kalau lebih simpelnya. Ya betul sekali Kak Fani ya, benar sekali. Jadi begitulah, jadi kelihatan sekali jadinya ini kan kesinambungannya ya, kesinambungan antara tanggal 7 dan tanggal 14 itu ya. Begitu Kak Fani, benar sekali ya, sederhananya kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta, banyak tadi masukannya juga video-videonya. Kakak Abang ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung masih ada Pak Pendeta di sini. Banyak masukan yang bisa diberikan. Dari Kebayoran mungkin belum ya. Kak Ani ada yang ingin ditanyakan? Atau kakak Kebayoran yang lain? Oke. Ada Kak Ani. Silakan Mungkin Kak. untuk yang di tanggal Pak Pendeta, untuk yang di tanggal 14 ini apakah kita juga harus menceritakan ini kan bagaimana manusia itu tidak
tidak memelihara untuk berkat Tuhan melalui tanah yang diberikan ya. Di sini ada cerita Adam dan Hawa. Apakah kita perlu ceritakan dulu di awal dalam firman Tuhan? Karena saya di sini bawa kelas kecil ya. Apakah kita bisa langsung global saja dan mengalir dari cerita di tanggal 7 Pak Pendeta? Itu aja pertanyaannya. Oh. Langsung ya Kak Pani ya, saya respon ya Kak Ani ya. Halo Kak Pani, bagaimana? Saya langsung respon Kak. Iya boleh Oke, langsung ya. Pak. Ya Kak Ani, kakakku juga nih, Boru Sitio juga nih ya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya Kak Ani. Saranku sih begini, kalau untuk kelas kecil ya mungkin akan sangat membantu kalau memang diceritakan tentang kisah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu. Tetapi bagaimana memang difokuskan lebih kepada ya bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, Adam dan Hawa itu, dijelaskan di situ bagaimana itu karena kecongkakan manusia ingin sama dengan Allah itu, lalu akhirnya baik Adam, manusia itu, maupun tanah menjadi dikutuk oleh Tuhan. Ya, jadi yang penting sampai kepada intinya di situ. Mungkin akan lebih mudah memahami memang mereka, saya kira, kalau diberikan cerita tentang kisah kejatuhan Adam dan Hawa itu. Tetapi penekanannya di situ, Kak, begitu ya. Jangan nanti penekanannya di yang lain sehingga tidak sampai kepada permintaan atau harapan dari tema kita. Begitu sih Kak untuk kelas kecil. Ya, saya kira begitu supaya mereka lebih mudah memahami justru ya. Begitu respon saya Kak Pani. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Yang masih ditutup kameranya, kalau ingin bertanya silahkan. Sebelum kita tutup sermonnya. By the way, kelas sekolah minggunya semuanya sudah ini ya, sudah onsite ya, sudah tatap muka langsung ya. Cikoko sudah semua Pak, lagi dicoba. Cijantung tadi baru coba minggu depan ya Kak Romina? Untung baru mulai minggu depan. Iya, baru mulai minggu depan dicoba. Oke, masih ada yang baru coba minggu depan ya. Oke. Pamulang kayaknya udah offline ya Kak ya? Pamulang sama Kebayoran. Iya, Pamulang udah offline udah lama Kak. Semua kelas sudah. Semua kelas sudah ya Kak ya? Sudah ya Pak Pendeta, semua kelas sudah. Sudah kelas, oke Kak, oke. Boleh tanya lagi nggak? Boleh terus, masih cukup waktu. Kalau Pendeta, ini kan Ya, ada ayat Kak, hafalannya. Ada ayat hafalannya, Kejadian 3 ayat 17a. Saya itu memikir-mikir kok ayat hafalannya yang ini ya, maksudnya Kejadian 3 ayat 17a saya baca ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu yang disuruh hafal itu, saya takutnya nanti yang anak-anak remaja gitu kan mikirnya nanti nggak usah lah kalau nanti kelak dia dewasa misalnya. Dia akan punya istri, terus dia mikirnya ngapain gue dengerin perkataan istriku. Ini gimana ya? Kayaknya sebelum kita memberikan ayat hafalan ini supaya dihafal anak-anak, kita harus menerangkan atau gimana? Apa perlu dihafal apa enggak ini? Itu Pendeta. Iya ya. Kak, jadi kalau saya sih memahami ayat 13 itu sampai titik koma itu Kak. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Sampai di situ dia Kak. Supaya sampai juga kepada tema kita itu. Ya. Jadi lebih kepada penekanannya bagaimana anak-anak sekolah minggu
itu benar-benar paham bahwa memang karena dosa mereka itulah, dosa manusia pertama itulah, maka Allah mengutuk tanah. Tanah itu terkutuk karena dosa manusia. Harus sampai di situ, Kak. Ya, di titik koma itu. Ya, ini karena buku aku gerejanya seperti itu ya. Oh, begitu ya. Iya. Jadi teman-teman guru sekolah minggu, saya sarankan bacalah sampai terkutuklah tanah karena engkau ya. Mungkin bisa ada kesilapan penulis ya. Kan itu ada titik koma ya. Iya, ya. Ya, Oke. makasih Pendeta. Ya, sama-sama Kak, sama-sama. Oke. Kakak Abang ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, masih ada Pak Pendeta di sini. Kita bertanya. Ya, syukur saya nggak di Jakarta ya. Kalau di Jakarta langsung di-challenge ngajar sekolah minggu, bingung juga aku. Oh, lagi di luar kota Pak Pendeta ya? Aku sudah di Siantar. Oh, memang tinggal di Siantar sekarang menetap. Iya, sekarang kan sudah bertugas di kantor pusat kita, kantor sinode kita, Fani. Oh, baru tahu. Oh, belum tahu ya, belum. Oh ya, aku kira. Oh, jadi Fani kira aku masih di Jakarta gitu. Iya Pak Pendeta. Oh, Oh, oke. jadi sekarang udah jadi Mulai tim. tanggal berapa Pendeta? Saya di Departemen Diakonia, Kak. Di Departemen Diakonia. Enggak, maksudnya di Siantar sejak kapan? Oh, sorry. Sejak Januari. Oh, pantas. Jadi semua anak-anak di sana Pak Pendeta ya? Iya, kami di sini sekarang, Kak. Jadi Kak Fani, ya. kafe yang di Jakarta udah nggak lagi Pak Pendeta. Ya harus ditinggal lah. Jadi memang kemarin, wah ini jadi ngobrol-ngobrol itu ya. Nggak Lupa. apa-apa ya. Iya, Kak. Karena memang kemarin kan kebetulan karena pandemi itu kan memang bantingannya keras banget ya. Lalu kemudian pada saat kondisi pandemi membaik, justru kondisi almarhum istri saya memburuk sehingga akhirnya memang tidak saya lanjutkan lagi ya. Dan sampai akhirnya dia pergi, lalu pikir-pikir kami lebih baiklah di Siantar supaya ada kakak Namburu Rafakia yang bisa membantu menjaga mereka, kira-kira begitulah, ada teman mereka lah di sini. Makanya ya puji Tuhan lah kami sekarang sudah di Siantar sih ya. Jadi kita antar pulau ini ternyata ya Pak Pendeta. Oh iya, aku kira kalian sudah tahu. Oke. Nggak tahu. Oke, Abang Kakak ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Jika sudah, nanti akan bahan yang dari Pak Pendeta udah aku share ke grup ya, nanti sama yang videonya itu. Terima kasih banyak kepada Pak Pendeta. Untuk menutup, kita akan mengangkat pujian yang tadi Pak Pendeta kasih masukan juga yang betapa kita tidak bersyukur. Setelah ini akan dipimpin doa penutup oleh Pak Pendeta. Betapa kita tidak bersyukur kepada Allah. Lautnya luas, gunungnya beragam, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas,
gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita tutup ya, Devani ya. Ya. Ya, sebelum kita tutup, terima kasih ya, Fani, dan terima kasih semua teman-teman guru sekolah minggu, senang bisa berbagi lewat sermon saat ini. Ya, selamat untuk mengajar ya di 2 minggu ke depan. Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Mari kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan waktu kesempatan yang baik buat kami bersama guru-guru sekolah minggu yang ada di Resort Cikoko Tuhan. Lewat media Zoom meeting ini, kami bisa berbagi akan firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada yang kami kasihi, semua anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu GKPS yang ada di Resort Cikoko. Allah Bapa di sorga, hamba-Mu di dalam segala keterbatasan sudah mencoba memberikan masukan-masukan, buah-buah pikiran, dan pemahaman akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh teman-teman kami, kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu yang ada di seluruh Resort Cikoko ini. Bapak, mohonlah Engkau yang akan menyempurnakan lewat hikmat daripada-Mu, bahkan Roh-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran seluruh teman-teman hamba ini, para guru sekolah minggu ini, sehingga lewat mereka Tuhan sungguh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri, apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri untuk adik-adik sekolah minggu yang kami cintai. Sehingga Tuhan, adik-adik kami sungguh bertumbuh bagaimana mereka semakin menyadari bahwa tanah adalah salah satu wujud pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati tanah. Lewat tanah, Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah adik-adik sekolah kami, adik-adik sekolah minggu kami juga bertumbuh untuk lebih memelihara tanah, alam ciptaan Tuhan ini, sehingga semakin terhindar dari pencemaran dan dari kerusakan tanah ini Bapa. Biarlah adik-adik sekolah minggu kami, sekecil apapun itu Tuhan, bisa melakukan sebuah tindakan kecil untuk memelihara, merawat keberlanjutan dari tanah, alam ciptaan Tuhan ini. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah nama-Mu. Kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Terima kasih selamat banyak malam. Pak Pendeta. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Terima kasih Pendeta. Pak Pendeta.